Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati para peserta dolan, guru besar, senior, dan sejawat. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat mengikuti dolan. Kali ini dolan yang ke-39, sesi ke-39 di cabang Surabaya bekerja sama dengan PABI Surabaya Jawa Timur untuk menghadirkan dolan ke-39 dengan topik hernia. Kebetulan pada sore hari ini Ketua ID Cabang Surabaya sedang berhalangan untuk memberikan sambutan. Jadi mudah-mudahan dolan yang kali ini juga bisa memberikan banyak manfaat bagi update pengetahuan ataupun um, untuk praktek sehari-hari ya bagi para senior dan senior sekalian, bagaimana hernia, apakah ada sesuatu yang baru, kemudian apakah ada kegawatan dalam hernia, seandainya ada kegawatan bagaimana merujuknya yang benar sehingga nanti bisa kita dapatkan suatu manfaat dari dolan ini. Dan seperti biasa, dolan nanti akan ada sesi, lebih diutamakan sesi diskusinya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan silakan menanyakan pada kolom chat ataupun kolom Q&A. Baik, jadi pada kesempatan kali ini narasumber dolan saya menyapa ada moderator Dr. Muhdor, spesialis bedah Vina CS. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Semen Gresik. Dan ada dua narasumber kita yang sudah sangat piawai ya di bidangnya, yaitu Dr. Dayu Satria Wibawa, spesialis bedah Vina CS. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, dan Dr. Edwin Danardono, spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan Vina CS. Dr. Edwin ini adalah staf departemen di KSM Bedah Digestif Fakultas Kedokteran UNER dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Baik, mungkin langsung aja saya serahkan kepada moderator, pada Dr. Mudor, untuk bisa memimpin dan memandu jalannya acara dolan. Selamat sore, Dr. Mudor. Selamat sore, Dokter Pandu. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Silakan, Dok. Nggih. Terima kasih, Dokter Pandu. Eh, yang terhormat, Dokter Dayu Satriwibawa, spesialis bedah, FCBP Finak. Yang terhormat, Dokter Edwin Danardono, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan, yang selaku narasumber pertama-tama dan juga para peserta dolan yang ke-39 dari ID Cabang Surabaya. Pertama-tama kita bila kepanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saat ini Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka acara dolan ke-19 ID Surabaya dengan topik hernia, di mana masalah hernia ini memang diangkat mungkin karena kasusnya memang banyak, kasus sehari-hari yang dijumpai baik di masyarakat dari sisi awam maupun dari sisi layanan di rumah sakit juga kasusnya memang kasus yang banyak dijumpai. Oleh karena itu nanti akan disampaikan oleh dua narasumber yaitu Dr. Dayu dan Dr. Edwin untuk masalah topik hernia ini. Kita bagi kedua beliau itu dengan waktu pemaparan masing-masing 15 sampai 20 menit, Dokter Dayo, Dokter Edwin. 15 menit atau 20 menit cukup ya? 20 menit. Ya. Ya. Jadi untuk topik yang pertama akan disampaikan Dokter Dayo Satriodowo. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Jemur Sari Surabaya. Untuk itu waktu kami sampaikan pada Dokter Dayu. Silakan Dokter Dayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan Dr. Mugdor. Sangat membahagiakan sekali ya, membanggakan buat saya bisa satu frame dengan Dr. Mugdor, Dr. Edwin, guru-guru saya di sini. Terima kasih kepada PABI dan ID Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi sharing di acara dolan ini ya. Kemarin saya dipesan dari sekitar sisi mungkin tidak terlalu banyak pemaparan Dr. Mugdor, jadi mungkin sedikit Baik. aja kita lebih banyak ke diskusi gitu. Jadi saya juga kebetulan tidak mempersiapkan presentasi juga, mungkin nanti sedikit aja sharing kasus-kasus yang banyak.
Mungkin sedikit aja nanti saya sampaikan, dilanjutkan mungkin secara topik advance-nya mungkin dari Dr. Edwin. Kalau saya mungkin pemaparan sehari-hari yang lebih saya temui di praktek klinis saya. Jadi hernia ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya bahas di acara Dolan ini ya. Yang pertama mungkin beberapa mitos dan fakta gitu ya. Jadi ada beberapa mitos dan fakta yang beredar di masyarakat yang sering ditanyakan kepada saya ketika praktek itu. Di antaranya adalah hernia ini yang pertama itu apakah bisa hernia itu disembuhkan tanpa operasi? Nah, itu kan kalau kita jalan-jalan di Surabaya itu kan juga banyak kita temui klinik-klinik hernia tanpa operasi, yaitu masih banyak kita temui di jalan-jalan. Itu banyak yang ditanyakan oleh pasien. Di sini juga ingin saya menjelaskan bahwa sebenarnya kalau hernia itu per definisi adalah suatu defek, ya, karena dia defek, dia itu adalah suatu kelainan anatomis gitu. Jadi suatu kelainan anatomis. Nah, kelainan anatomis ini tentunya terapinya juga harus secara anatomis juga. Jadi tidak bisa diobati atau disembuhkan dengan tanpa operasi. Kalau penanganan tanpa operasi, artinya kita merawat atau menyikapi tanpa operasi, mungkin ada tempat kalau pada kondisi tertentu, misalnya pada kondisi tidak bisa dioperasi, kondisi pasiennya yang jelek, atau mungkin hernianya sudah sangat besar, sangat permakna gitu, yang besar sehingga kalau dioperasi menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Nah, itu mungkin ada tempat penanganan tanpa operasi. Tapi kalau kita mau menyembuhkan suatu lubang atau defek itu, yang lubang secara anatomis itu sering saya ceritakan ke pasien itu seperti mau nambal genteng bocor ya harus ditambal, tidak bisa diobati gitu ya. Jadi kalau ada penggunaan sabuk hernia, sabuk teras itu yang sangat apa terkenal itu ya, juga ada dijual di Shopee juga banyak sekarang. Kalau kita mau beli sabuk teras itu gampang sekarang di Shopee juga ada. Nah, itu selain tidak menyembuhkan itu juga berbahaya juga karena sabuk teras itu juga bisa menekan arteri apa testiskularis. Nah, itu bisa membuat testisnya menjadi hipoksi, akhirnya lama-lama jadi kecil itu akhirnya. Itu itu salah satunya yang sering saya hadapi, pertanyaan-pertanyaan tentang mitos dan anu ya. Terus banyak juga orang yang bertanya kalau dioperasi hernia itu apakah tidak jadi eh, menurun kejantanannya. Nah, itu juga sering itu saya mendapatkan pertanyaan seperti itu, Dok. Jadi ada orang takut operasi hernia itu takut nanti selesai dioperasi itu tidak jantan lagi gitu karena sudah tidak perawan lagi nih apa testisnya. Nah, itu apa namanya? Sering saya jelaskan juga bahwa operasi hernia itu kita menutup defek bukan menutup apa mengoperasi testisnya karena testis sebenarnya di sini pada orang sakit hernia itu tidak ada kelainan pada testisnya, yang kelainannya itu ada pada dinding abdomennya dan kita melakukan operasi itu adalah menutup defek dinding abdomen sehingga operasi itu kalau dilakukan dengan baik ya memang ada risiko mencederai saraf dan arteri, tapi kalau dilakukan dengan benar itu tidak berhubungan dengan testis ataupun apa saluran testis ataupun testisnya sendiri atau pembuluh darah atau saraf itu tidak ada berhubungannya. Jadi hal seperti itu sering ditanyakan oleh pasien. Terus kemudian hal-hal lain yang perlu sampaikan di sini karena di sini juga mungkin eh, audiensnya adalah dokter umum itu sering eh, susah membedakan antara hernia dengan akut skrotum. Nah, itu juga juga hal yang sering terjadi ya, yaitu membedakan bagaimana hernia dan akut skrotum sering terbolak-balik ya. Jadi akut skrotum sering dikira hernia ingkar serata dan sebaliknya gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah apa namanya membedakannya. Jadi kalau hernia itu kan defek dari dalam abdomen sehingga dia selalu berhubungan dengan abdomen gitu. Kalau dia jatuh itu jatuhnya biasanya ada benjolan di testis itu disertai atau ada benjolan yang agak naik ke atas gitu ya di atas. Jadi kalau kita tarik garis antara sias dan tuberculum pubicum atau itu garis apa namanya ligamentum inguinale itu kalau ada benjolan yang di atas garis ligamentum inguinale itu biasanya hernia gitu. Jadi karena dia jatuh dari apa namanya
dari anulus externus itu yang keluar ke bawah. Tapi kalau benjolannya itu di bawah tok gitu ya, jadi di atas ligamentum inguinal itu tidak ada apa-apa, itu hanya ada di bawah itu biasanya bukan hernia, kecuali pada hernia femoralis ya. Mungkin hernia femoralis jarang, hanya pada perempuan dan biasanya jarang. Tapi kalau benjolannya hanya di skrotum tok dan di atas itu di atas di inguinal atau di atas garis finalis itu tidak ada atau jadi itu biasanya bukan hernia. Biasanya kalau keras yaitu mungkin tumor testis atau mungkin orkitis yang sering kalau nyeri atau mungkin hidrokel yang lain ya. Jadi kalau seperti itu bukan hernia dan itu ranahnya ke urologi biasanya seperti itu. Mungkin pemaparan saya sampai di situ aja Dokter Mugdor. Mungkin nanti yang lebih banyak advance-nya dari Dokter Edwin nanti mungkin saya nanti ada tanya jawab aja lebih banyak. Begitu Dokter Mugdor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dayu atas pemaparannya mengenai sekilas masalah hernia. Jadi tadi ada yang clue-clue tentang mitos hernia ini bisa disembuhkan tanpa operasi apa tidak. Di mana ini kalau nggak kita jelaskan secara gamblang kadang-kadang bisa menyesatkan iklan-iklan yang di banyak-banyak di tempat-tempat yang kita tahu kadang-kadang di jalan-jalan bahwa ada bisa menyembuhkan hernia tanpa operasi. Kadang orang awam kalau tidak paham ini akhirnya bisa percaya, akhirnya padahal seharusnya operasi, akhirnya tidak jadi dioperasi seperti tadi akibat tadi apa namanya efek samping kalau dia tidak diantarkan, misalkan terjadi efek dari atrofi testis dan sebagainya. Juga hernia ini eh, bisa mengganggu mitosnya operasi kejantanan apa enggak tadi sudah disebutkan bahwa hernia ini memang tidak mengganggu walaupun operasi dia tidak akan mengganggu proses kejantanan. Nah, ini yang perlu kita edukasi supaya pasien dan juga keluarga pasien bisa mengerti juga membedakan hernia dengan akut skrotum. Ini penting untuk memastikan tentang penatakan lebih lanjut. Mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Dayu. Selanjutnya akan disampaikan paparan oleh Dr. Edwin Danardono, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan Finex. Beliau adalah staf KSM sub bedah digestif RSUD Dr. Sutomo atau FK UNER. Untuk itu, Dr. Edwin, waktu kami persilakan. Monggo, Dr. Edwin. Iya, matur nuwun, dokter. Apa ini terdengar suara saya, sampun? Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang. Iya. Saya juga ikut berbangga bisa ikut acara ini sore-sore dengan Dokter Muhdor. Dokter Muhdor ini yang ngajari saya dulu operasi hernia. Guru sebenarnya. Kemudian saya juga sempat melihat di eh, audiensnya ada beberapa senior, ada Dokter Bambang Arianto, ada Dokter Kurnia, ada Dokter Sujatmiko. Salam hormat kami dari murid-murid di sini. Kemudian banyak juga adik-adik kelas udah umum yang ikut acara sore hari ini. Dan sepertinya sudah sampai 440 pesertanya Dokter Mukdor. Banyak sekali, Alhamdulillah. Ya, semoga obrolan kita sore ini bermanfaat. Selamat juga, senang juga ketemu Dokter Dayu. Ini jagoan saya dulu, adik kelas terhebat ini. Nggih, sedikit pemaparan tentang hernia. Eh, bahwa hernia yang harus kita eh, pahami adalah hernia ini adalah bagian dari kelainan eh, organ digestif dinding abdomen. Jadi hernia macam-macam per definisi hernia tentunya adalah hernia perpindahan organ dari satu ruangan ke ruangan tertentu ke ruangan yang lain melewati satu lokus seperti itu. Kalau per definisinya. Sedangkan untuk hernia yang kita bicarakan di sore ini, hernia sebagian dari bagian besar problem hernia yang terdapat di dinding abdomen. Seperti kita ketahui ada hernia yang di diafragma, kemudian ada hernia yang di ventralis atau di dinding anterior abdomen, kemudian ada hernia yang di posterior, ada trigonum peti di belakang seperti di lateral dari tulang belakang itu juga bisa terjadi hernia. Kemudian yang paling sering tentunya hernia eh,
inguinalis, di mana di hernia inguinalis ini ada hernia lateralis, medialis, dan femoralis. Tentunya hal ini juga eh, berbeda yang kita diskusikan pada siang ini dengan hernia-hernia pada anak-anak. Karena hernia-hernia pada anak-anak itu terbentuknya atau terjadinya karena kegagalan menutupnya saluran funikulus sehingga terjadinya karena faktor kongenital. Sedangkan di dewasa untuk hernia inguinalis ini terbentuknya karena eh, proses degeneratif, artinya berbagai faktor memengaruhi, termasuk faktor kekuatan dinding abdomen, kemudian faktor peningkatan tekanan intraabdomen yang meningkat berkepanjangan, kemudian secara usia juga menurunkan tension dari ototnya sehingga bisa terjadi suatu herniasi dari organ intraabdomen keluar melalui kanalis-kanalis atau melalui lokus-lokus yang minoris. Itu yang hernia pada umumnya kita harus sepakati di awal bahwa hernia yang terjadi pada dewasa seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa hernia ini selain letaknya kita juga memikirkan bahwa hernia ini organ apa yang eh, terherniasi seperti itu. Jadi kalau ini kita ngomong intraabdomen bisa hernia organ intraabdomen seperti omentum atau intestinal yang masuk di dalam lubang hernia tersebut. Bahkan mungkin juga tidak jarang, meskipun jarang, tapi harus kita aware suatu herniasi dari organ-organ urologi seperti buli-buli. Ini jarang, tapi kita harus aware hernia ini. Karena seringkali di masyarakat kita hernia itu eh, disalahartikan dengan adanya benjolan atau tumor atau uji-uji di daerah selangkangan seperti itu. Seperti juga disampaikan Dokter Dayu tadi, kemungkinan juga bahwa kelainan di testis atau di skrotum bisa menyebabkan bentuk kelainan seperti hernia yang kita pahami. Kemudian yang berikutnya bahwa tindakan hernia ini seperti Dokter Dayu sampaikan tadi ada eh, syarat-syarat atau indikasi-indikasi tertentu dilakukannya tindakan operasi untuk melakukan koreksi anatomi kalau menurut istilah Dokter Dayu tadi. Jadi apakah pasien ini layak dilakukan tindakan operasi? Apakah pasien ini layak dilakukan operasi? Kemudian dilakukan tindakan teknik apa yang perlu dipilih untuk melakukan tindakan operasi ini? Ini juga perlu diperhatikan. Dan yang keempat yang perlu kita sampaikan bahwa hernia ini seringkali terjadi komplikasi atau kelainan ikutan. Misalnya terjadi hernia inkarserata di mana terjebaknya organ-organ intraabdomen di kantong hernia ini bisa menyebabkan kejadian akut abdomen. Kemudian komplikasi berikutnya, organ-organ yang terjepit ini bisa mengalami iskemia, juga bisa mengalami perforasi, misalnya pada organ-organ yang hulu organ yang terjepit hernia tersebut. Sehingga pendekatannya untuk terapi untuk adik-adik dokter umum tidak dengan serta-merta bahwa hernia harus operasi seperti itu yang harus dipikirkan. Apakah hernia ini sudah sampai mengganggu apabila pasiennya umur 80 tahun vegetatif artinya hanya ditirah baring aja, hernianya juga tidak mengganggu, defeknya besar, kemudian angka kemungkinan menjadi ingkar selatannya rendah, tentunya tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Tapi bila hernia ini potensial mengalami gangguan atau potensial mengalami komplikasi, tentunya tindakan operasi menjadi mengedepan. Saya rasa itu dulu, Dr. Mudor. Nanti pelan-pelan kita akan sambil diskusi biar kita kembangkan, tapi awal kesepakatan kita mungkin yang bisa saya tawarkan bahwa tentang hernia seperti ini. Sementara ngadan, nggih, wonten nuwun. Terima kasih Dr. Edwin atas pemaparannya. Jadi tadi sudah disampaikan Dr. Edwin bahwa hernia memang ada banyak macamnya berdasarkan
letak-letaknya yang kita bahas di sini adalah letak yang di dinding abdomen, karena ada yang di dinding abdomen, ada yang di dalam abdomen. Jadi itu memang berbeda. Nah, oleh karena itu nanti akan perlu barangkali ada penjelasan maupun ada pertanyaan bisa disampaikan juga nanti indikasi untuk operasi disebutkan Dokter Edwin bahwa kapan dilakukan operasi, kapan tidak dilakukan operasi atas berdasarkan kondisi pasien, status pasien. Kalau memang usianya sudah sepuh dan memang ada komorbid, komorbid adalah penyerta dari penyakit hernianya yang memang lebih membahayakan, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan operasi apa tidak. Mungkin itu sementara yang disampaikan beliau. Untuk itu pada para peserta barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Jadi ini ada Dr. Novita Dewitasari ya, ini sudah resen, jadi bisa bisa disampaikan. Monggo. Ya, nggak ada responnya. Sudah. Coba. Kalau gitu ada Pak Suroso Kartosioso, nggih. Monggo. Yang sudah angkat tangan. Bisa. Iya, kalau enggak ini ada yang tanya, mau tanya dok, hernia inguinalis pada anak bisa hilang sendiri sampai umur berapa, nggih? Dan setelah umur berapa harus dilakukan operasi, nggih? Oh, Dokter Dayu mungkin bisa menyampaikan. Gitu, terima kasih dok. Kalau yang saya ingat waktu kuliah dulu, kalau pada anak itu justru kalau inguinal itu memang sebaiknya dikerjakan segera setelah ditemukan ya dok ya. Kecuali hernia umbilikal. Kalau umbilikal mungkin kadang-kadang karena ada pertumbuhan dari dinding abdomen masih kita bisa harapkan, dan hernia umbilikal itu jarang terjadi ingkar serata karena posisinya ada di atas tertutup momentum. Nah, biasanya jarang terjadi ingkar serata. Tapi karena hernia inguinal itu pada anak-anak sebaiknya memang lebih agresif karena terjadi ingkar serata pada anak itu lebih mudah dan lebih sulit penanganannya gitu ya. Jadi memang sebaiknya segera setelah ditemukan, walaupun memang sifatnya tidak emergency ya, tidak situ, tapi lebih cepat lebih baik gitu ya. Sikap penanganannya adalah segera kita tutup sebelum terjadinya ingkar serata gitu. Kalau diharapkan untuk menutup biasanya tidak bisa ya kalau inguinal ya, kecuali yang pada hernia umbilikal. Biasanya kalau umbilikal memang ada tempat untuk kita tunggu apa pergerakan dari pertumbuhan dinding perutnya, tapi kalau inguinal biasanya tidak bisa ya. Gitu, mohon koreksi, Dokter Edwin. Mungkin. Ya, oke, Dokter Edwin bisa nambahkan. Nggih. Untuk hernia inguinal pada anak-anak, eh, gagal menutup kanalisnya itu kan harusnya akan menutup sempurna sampai usia 3 minggu. Sehingga kalau masih usia 3 minggu atau 4 minggu, tentunya kita masih bisa berharap kanalis yang terbuka itu bisa tertutup sehingga hernianya akan menutup sendiri. Yang kedua, bahwa kita ketahui seringkali pada anak-anak itu terjadinya hernia itu di sisi kanan. Karena organ hepar itu pada neonatus itu masih mendominasi isi kapum abdomen sehingga tertekan eh, hernia di sisi inguinal yang sisi kanan. Sehingga nanti seiring besarnya usianya dalam hitungan bulan, maksud saya bukan tahunan, kita bisa berharap untuk hernia ini menutup. Tentunya bila tidak ada komplikasi seperti terjadinya entrapment atau hernia ingkar serata pada anak-anak ini. Kemudian
kapan mulai dipikirkan untuk operasi, tentunya kita mungkin masih memakai, mungkin sudah tidak dipakai, tapi sepertinya masih bijaksana kita pakai rule of 10 ketika sudah 10 minggu. Ketika sudah 10 minggu, sepertinya kalau belum menutup hernianya, itu bijaksana untuk dilakukan operasi. Dan sampai kapan, tadi ada pertanyaan di bawahnya, balita umur berapa? Sebenarnya, sepertinya yang pernah kita praktekkan sehari-hari dan kita pelajari bahwa sebelum usia sekolah atau preschool, usia preschool itu lebih baik dilakukan tindakan operasi. Jadi antara 10 minggu, usia 10 minggu sampai usia eh, preschool itu yang baik untuk dilakukan tindakan operasi. Itu Dr. Mudor. Terima kasih, Dr. Edwin. Sekaligus menjawab pertanyaan sejawat Dr. Willy Tasman ya. Jadi itu yang disampaikan tadi, apakah akhirnya pada balita bisa ditunggu operasinya dengan harapan bisa menutup sendiri. Jadi nanti tergantung kondisinya itu. Bisa dijelaskan aja. Yang kedua, yang ketiga dari Dr. Mokson Tohari, izin bertanya dokter, apakah sebaiknya diperlukan atau tidak penggunaan antibiotik pada operasi herniorrhapy, mengingat operasinya steril. Terima kasih. Mungkin ini bisa ke Dokter Edwin gitu ya. Iya, Bapak. Jadi untuk penggunaan antibiotika di sini, yang pertama bila hernianya mengalami komplikasi, misalnya terjadi ingkar serata, itu kita menilai ada organ intraabdomen intestinal yang ikut mengalami terjebak, kita memberikan antibiotika profilaksis tujuannya bila terjadi kita memikirkan adanya kejadian ekstravasasi dari kuman-kuman itu. Yang kedua, yang rutin kita berikan antibiotika profilaksis karena teknik operasi yang banyak dilakukan saat ini adalah teknik operasi menutup defek dengan menggunakan implan atau istilah yang kita pakai mesh. Banyak produk-produk mesh yang kita tahu saat ini, banyak yang produk-produk baru yang lebih lebih baik. Itu seringkali teknik yang dioperasi itu karena memang teknik operasi menggunakan mesh itu lebih tension free, artinya nyeri pasca operasinya sangat rendah. Sehingga ketika ada organ atau benda asing ini, antibiotika perlu kita pikirkan untuk diberikan hanya sebagai profilaksis. Juga teknik operasi saat ini banyak berkembang, laparoskopi misalnya. Jadi operasi menggunakan laparoskopi, eh, teknik laparoskopi tetap juga menggunakan eh, implan mesh ini untuk menutup defek di dinding abdomen yang menjadi locus minoris. Sehingga penggunaan antibiotika ini tujuannya untuk mengurangi terjadinya infeksi karena pemakaian implan. Saya rasa itu dokter. Ya, terima kasih Dr. Edwin. Ini ada tambahan dari Dr. Willy Tasman kepada TS Dr. Edwin. Apakah benar pada operasi hernia inguinalis perlu dipasang tapisan untuk mencegah terjadinya relapse gitu, Dr. Edwin? Yeah. Jadi tapisan di sini mungkin yang diartikan eh, implan saya yang kita sebutkan Implan tadi, yang jadinya. implan Ya, itu. Ya. implan. Jadi ada banyak cara untuk melakukan tindakan operasi supaya tidak mudah relapse. Yang pertama, kita harus memikirkan bahwa mungkin kita bisa nutup defek, tapi kita harus ingat bahwa di awal kita sampaikan bahwa ini proses degeneratif. Artinya terjadi karena kelemahan dinding abdomen, terutama ototnya. Bahwa semakin usia, kelemahan dinding abdomen ini juga akan semakin terjadi. Kalau kita menutup hanya defeknya saja, harus diingat sekitar dari defek itu yang kita tutup mesh itu juga akan mengalami penurunan karena proses degeneratif. Sehingga dari sisi penutupan defek tadi itu bisa terjadi relapse. Relapse-nya biasanya di situ, sehingga teknik operasinya yang diperlukan juga harus benar-benar baik,
menaruh atau memposisikan mesh yang dipasang itu juga harus di posisi yang benar. Kemudian fiksasinya juga diharapkan sebaik mungkin menerapkan fiksasi Pak, dari mesh ini. Yang kedua, kemung- apabila kita memikirkan ini bakal mungkin terjadi relapse, misalnya pada pasien-pasien dengan TB paru yang batuk lama, tekanan intraabdomennya pasti akan tinggi terus karena dia pasien ini batuk. Kita bisa memikirkan teknik operasi yang eh, tidak anterior approach tapi posterior approach istilah kami. Jadi menaruh posisi mesh-nya di belakang dari defect sehingga harapannya lebih luas cakupan yang ditutup organ dinding abdomennya sehingga tidak mudah terjadi relapse dari sisi sekitar dari organ yang defect yang kita tutup dengan mesh tadi. Sehingga antara pemilihan mesh, penempatan mesh, dan eh, teknik operasi yang kita pilih itu yang harus kita pikirkan tiap pasien berbeda. Saya rasa itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Edwin. Ini ada pertanyaan dari Jawa Dr. Suroso Kartoyo. Izin bertanya dokter, pada pasien hernia diafragma, apa yang dikeluhkan oleh pasien? Mungkin Dr. Dayu bisa menyampaikan itu. Oke, terima kasih Pak Suroso. Hernia diafragma ini bisa terjadi karena kongenital atau bisa juga karena trauma ya. Jadi kalau pada orang dewasa biasanya karena trauma. Jadi karena sehingga ada defek trauma di diafragma sehingga isi perutnya masuk ke atas. Tapi pada anak-anak itu yang sering ditemukan itu adalah kongenital yaitu hernia Morgagni dan Bogdagleg itu tidak menutup diafragmanya sehingga ada sebagian organ abdomen yang masuk ke atas ke rongga torak. Nah, itu tentu saja yang dikeluhkan adalah gangguan depresi dari nafasnya. Jadi karena ada tekanan dari bawah, ada organ yang masuk ke rongga torak, biasanya bayinya sesek atau apa distres nafas. Nah, biasanya seringkali ditemukan eh, eh, tidak langsung ya, jadi pasiennya sesak, terus kemudian paling mudah diagnosanya adalah dengan dilakukan foto torak ya. Jadi dengan foto torak kita tampak ada gambaran khusus di dalam kafum torak gitu. Atau kalau perlu biasanya dipasang NGT juga ya, ada NGT yang sebagian yang masuk ke atas. Kalau misalnya yang masuk itu adalah gaster, tapi biasanya paling banyak adalah sesak gitu ya maksud saya, atau distress nafas. Mungkin itu udah dokter dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Edwin mungkin. Jadi apa keluhannya pada pasien yang akhirnya diafragmatika gitu. Iya. Jadi hernia diafragmatika seperti yang Dokter Dayu sampaikan tadi, kalau secara terbentuknya bisa karena kongenital, yang kedua karena trauma. Yang kongenital ini biasanya anak-anak ini sudah mulai terlihat gejala batuk lama. Biasanya selalu didiagnosis oleh dokter anaknya sebagai bronkitis atau bronkopneumonia. Kemudian secara klinis. Kemudian memang secara klinis kalau hernia ini besar, secara auskultasi tentu ada bising usus di dada pasien. Tapi pada pasien ini biasanya setelah batuk lama baru kemudian diperiksakan pemeriksaan chest X-ray. Biasanya akan tampak kelainannya di situ. Sehingga paling sering yang kami temukan di rumah sakit kami pada anak-anak ini paling sering adalah batuk lama, gejala yang dominan. Batuk lama tanpa demam biasanya dan dianggap sebagai batuk alergi karena tanpa demam biasanya dan tanpa kelainan pemeriksaan laboratoris sehingga bisa ditemukannya pada saat nanti waktu pemeriksaan radiologis. Yang kedua untuk hernia diafragma trauma, karena kejadiannya trauma, seringkali gejala yang ada adalah jejas mungkin di dinding dadanya atau dinding abdomen bagian atas, kemudian pasiennya distres nafas dan tentunya penegaan diagnosisnya dengan penunjang chest X-ray juga. Saya rasa itu dokter. Kalau hernia diafragmatika ini, apakah kadang-kadang bisa tidak ada keluhan ya, Dokter Edwin ya? Kadang-kadang kan Ya, kalau apa namanya, kadang-kadang nggak diketahui gitu. Kalau
apa namanya, kadang nggak sadar gitu kalau ternyata dulu pernah saya waktu pendidikan itu pernah dapati dari keluhan tahu-tahu pas bertepatan dengan pemeriksaan apa gitu baru diketahui oh dia mungkin mungkin ada tambahannya. Iya, benar dokter. Jadi kalau kalau defeknya tidak luas dan organ intraperitoneal, intrakavum abdominnya tidak banyak yang terherniasi, keluhannya biasanya tidak terlalu signifikan. Malah beberapa pasien kalau hernianya sliding hernia, jadi gaster gaster yang masuk ke tempatnya esofagus lah seperti itu, jadi sliding seperti itu keluhannya dominan GERD biasanya. Jadi asam lambung terus. Nah itu memang bisa diagnosis dengan endoskopi akan terlihat sliding hernianya atau bagian kurvatura bagian dari gaster yang bagian kardia dari gaster yang eh, sudutnya melebar terus kemudian naik ke tempatnya esofagus ke atas. Itu, Dok. Ya, jadi mungkin itu tambahan Dokter Suroso. Memang kadang-kadang kita harus jeli. Kalau memang yang akut trauma biasanya memang gejalanya nampak real ya, karena memang akut ada perubahan dari kavum abdomen ke kavum torak sehingga terjadi kondisi akut. Tapi kalau yang pada pasien-pasien yang kronis, memang kadang-kadang kita harus lebih waspada supaya aware bahwa tidak menutup kemungkinan hernia diafragmatika itu ada gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Edwin. Ini dari Dr. Yuyun Yuniarwati. Tindakan operasi pada hernia inguinalis lebih tepat yang mana ya dok? Mungkin Dr. Dayu dulu mungkin ya. Ya, terima kasih dok. Jadi memang ada banyak pilihan terapi untuk operasi hernia, baik yang minimal invasif, terlaparoskopi, itu bisa juga dengan operasi yang open juga ada beberapa pilihan. Tapi memang kadang-kadang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi pada kondisi tertentu itu kadang-kadang tidak selalu ada prosedur yang ini yang paling paling superior gitu. Yang lainnya enggak. Mungkin tergantung kondisi juga pada seperti yang dijelaskan Dr. Erwin tadi. Kalau pasiennya memang sudah berulang kali kita residif itu misalnya sudah pernah dilakukan heriotomi secara open, Liechtenstein dipasang mesh di depan, itu memang lebih idealnya kita lakukan ditaruh di belakang gitu ya. Jadi posterior approach jadi dengan menggunakan laparoskopi di belakang. Tapi kalau misalnya yang paling banyak itu yang paling banyak dan standar yang kita lakukan saat ini adalah dengan metode Liechtenstein ya. Liechtenstein itu kita open di depan, dari kulitnya kita buka, terus kemudian kita pasang mesh di situ. Kita pasang apa namanya atau istilahnya tapisan tadi itu ya. Itu yang tindakan yang sederhana. Misalnya ada pilihan untuk dilakukan laparoskopi juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing pada kondisi tertentu ya. Tapi yang paling banyak atau yang standar kita lakukan biasanya kita pakai yang memakai metode Liechtenstein aja yang paling banyak. Mungkin itu Dr. Muhdar bisa ditambahkan Dr. Edwin. Ya mungkin Dr. Edwin ada tambahan. Iya, saya sudah cukup. Memang ada 6-7 teknik hernia ini. Tapi sekali lagi untuk para ahli bedah, ya dikuasai satu teknik aja yang baik. Sehingga pada kasus-kasus hernia kita bisa lakukan penutupan. Tapi yang jelas kita harus memilih teknik yang tension free. Artinya otot-otot di sekitar defek hernia itu jangan sampai terlalu ketat untuk ditarik atau diikat. Karena itu nanti yang akan menyebabkan residif. Sekitar 30-40% residif karena itu. Sedangkan untuk hernia yang dipasang mesh, jaring atau penapis itu, kan tension free itu masih tetap ada kemungkinan residif sekitar 1-2%. Jadi memang residif itu tidak bisa dihindari, tapi bisa kita perkecil dengan eh, pemakaian mesh yang baik dan prosedur yang kita kuasai. Sebenarnya yang kita kuasai dengan baik. Saya rasa itu. Ya mungkin tambahan tadi yang dimaksud Dr. Yuyun tadi yang yang tepat ini pada anak maksudnya ya. Jadi mungkin tambahan aja tambahan. Jadi kalau pada anak operasi yang tepat yang mana mungkin Oh, Dr. Dayu mungkin atau Dr. Dayu bisa menambahkan. Oke. iya.
Kalau pada anak itu mungkin beda ya. Jadi istilahnya kita kalau pada anak itu iligasi tinggi. Jadi kita tidak karena memang prosesnya adalah karena belum menutupnya dari kanalis inguinalis tadi. Biasanya kita hanya melakukan ligasi tinggi dari kantong hernianya. Jadi makanya operasinya juga bukan apa namanya hernioplasti, tapi kita hanya mengambil kantong dan mengikat proksimal mungkin. Nah, atau nama lainnya adalah ligasi tinggi. Jadi tidak menggunakan mesh dan tidak melakukan manipulasi pada otot di area yang ada hernianya. Mungkin itu, Dokter Mungkin. Kalau untuk anak. Ya, Ya, ditambah dokter Edwin mungkin ya. ya setuju. Dan sekarang juga sudah sering dilakukan secara laparoskopi. Jadi Hmm. pada anak untuk menutup eh, kanalis ini gitu ya, yang tidak berhasil ditutup. Hanya itu, ya dok. Ya mungkin dari Dr. Juyun mudah-mudahan bisa jelas bahwa bisa memang dua teknik, jadi bisa dikasih tinggi atau kalau ada sarana bisa dengan laparoskopi gitu ya. Jadi tergantung nanti mana yang mau dipilih gitu. Oh. Ini dari Jawa Dr. Dian Anggraini Handono. Mohon bertanya, hernia umbilikal pada pasien sirosis dan asites kapan perlu dilakukan operasi? Iya, Mungkin Dr. Edwin. Ya. ya dok. Itu sama dengan pertanyaannya dokter Putra Gelar Perlindungan SPP di bawah itu. Pada kasus kalau hernia inguinal, menghindari residifnya seperti apa pada kasus sirosis hepatis. Ya. Jadi mirip-mirip kalau pada dokter Dian Anggraini ini untuk hernia umbilikalis. Jadi kalau kembali pertama tadi prinsipnya bila hernia ini tidak potensial mengalami lingkar serata atau komplikasi, lebih baik kita pikirkan baik-baik untuk tindakan operasinya. Kalau tadi saya mencontohkan pada kasus yang pasien vegetatif, nah ini contoh yang bagus juga pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang kadang-kadang yang seringkali asitesnya ini berkepanjangan. Bahwa hernia yang terjadi mungkin bukan karena kelemahan dinding abdomen, tapi mungkin kan terjadi karena asites yang berkepanjangan ini sehingga terjadi defek-defek yang lemah itu menjadi terbuka pada umbilikal dan pada inguinal. Dan kalau kita pahami bahwa tentunya yang masuk ke kantong hernianya ini pasti kebanyakan cairan. Sehingga pada kasus-kasus seperti itu sepertinya bisa dinomorduakan tindakan untuk operasinya. Kita perbaiki dulu kondisi sirosisnya, kita perbaiki dulu kondisi asitesnya. Setelah itu bila ada lanjutan membaik kondisinya, asitesnya bisa berkurang, ya baru kita lakukan tindakan. Kecuali apabila ternyata memang ada kondisi ingkar serata pada inguinalis maupun di umbilikalis mungkin terjadi adesi, terjadi perlengketan, sehingga terjadi ingkar serata atau terjadi obstruksi bowel, tentunya ya harus mau tidak mau harus dilakukan tindakan operasi. Dan tindakan operasinya sesuai dengan lokasi hernia dan eh, pemilihan tekniknya tetap se-tension free mungkin. Kemudian eh, bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi relapse, mudah terjadi relapse, tentunya kita harus memasang drainase untuk cairan asitesnya agak lebih lama, kira-kira mungkin 2 sampai 3 minggu, karena proses penyembuhan luka, proses stick dari mesh yang kita pasang itu butuh 14 sampai 21 hari. Dari 3 minggu itu setelah asitesnya kita kendalikan dengan drainase terus dan diharapkan luka operasi pada hernianya membaik, drainase bisa kita lepas sehingga bila terjadi asites kembali, eh, her- hernia yang sudah kita tutup itu sudah sempurna tertutup, dok. Saya rasa itu. Terima kasih Dr. Edwin. Jadi melanjutkan pertanyaan dari sejawat Dr. Mega Tri Ratna Savitri. Mohon izin bertanya Dr. Dayu, Dr. Edwin, apakah boleh dilakukan reposisi pada hernia inguinalis
apakah ada indikasi atau kontraindikasi tertentu? Jika bisa dilakukan, mungkin ada tips reposisi yang bisa dokter jaga lakukan di IGD. Mungkin dokter saya dulu. Nggak ada. Oke, jadi makasih Dokter Mega. Prinsip kita melakukan reposisi adalah yang pertama kita tidak boleh memaksakan, jadi harus smooth mungkin. Ya, jadi yang pertama kita prinsipnya adalah yang pertama kita berikan analgesi yang kuat dulu. Jadi kita berikan analgesi yang kuat karena memang sebagian terjadinya inkarnat itu karena orangnya menahan nyeri ya. Kita berikan analgesi yang kuat, boleh dengan penggunaan analgesik double atau mungkin misalnya apa ya, profanitsub atau ketorolac. Terus kemudian kita juga singkirkan menurunkan tekanan intraabdomennya. Jadi kalau misalnya pasiennya seringkali juga disertai dengan pada pasien BPH, nah itu jangan lupa itu harus dikempresi dulu buli-bulinya. Jadi buli kalau memang pasiennya tidak bisa kencing atau memang ya kita untuk menurunkan tekanan intraabdomennya kita pasang kateter. Terus kemudian kita boleh melakukan tapi tidak boleh dipaksa. Jadi kalau kita melakukan reposisi sesmooth mungkin, tidak perlu dengan apa namanya menurunkan tekanan intraabdomen tadi dengan analgesik, kemudian menurunkan tekanan abdomen, boleh dengan pemasangan kateter atau diposisikan secara Trendelenburg, boleh kakinya agak ditekuk sedikit atau mungkin miring sedikit supaya rileks. Dengan tekanan abdomen yang rendah ini baru kita lakukan eh, memasukkan tadi, tapi dengan smooth sekali ya. Jadi kalau misalnya karena tindakan reposisi ini juga ada risiko mencederai usus yang sudah kadung terjerat tadi. Jadi kalau memang itu gagal atau mungkin tidak yakin untuk melakukannya, sebaiknya jangan dilakukan ya, karena memang kadang-kadang malah lebih memperberat kondisi. Kalau memang tidak yakin atau tidak tidak bisa lakukan secara pasif aja. Pasif itu artinya ya kita berikan analgesik yang kuat, kita pasang dekompresi, baik dekompresi kateter tadi, atau kalau perlu memang ternyata perutnya distended juga, jadi misalnya abdomennya distended karena ada obstruksi, boleh juga dipasang NGT juga, NGT dekompresi, sehingga tekanan intraabdomennya rendah. Kalau dia tidak nyeri dan tekanan abdomennya rendah, harapannya bisa kembali. Tapi kalau tidak kembali, boleh dilakukan reposisi tapi dengan smooth tadi. Kalau tidak yakin, sebaiknya konsul ke dokter bedah aja, dokter jaga. Mungkin itu dokter bedah. Ya, terima kasih Dokter Dayu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Edwin tadi untuk yang reposisi itu, kalau memang masih ada tempat, terus kapan dilakukan reposisi dan mungkin kalau menurut saya perlu dibedakan mungkin ya, jadi ya mungkin serat apa enggak gitu. Mungkin ada tambahan Dokter Edwin. Ya. Iya, jadi pada prinsipnya mungkin jawaban saya lebih baik jangan seperti itu karena kalau sudah terjadi en- entrapment, terjebak hernia ini juga banyak komplikasi yang bisa terjadi. Tapi yang pada anak-anak, kalau misalnya kita terpaksa melakukan reposisi, kita harus ingat bahwa kanalisnya itu mulai dari kraniolateral sampai mediokaudal. Jadi dia melintang dari kanan atas ke kiri, ke tengah bawah atau kiri atas ke tengah bawah. Jadi kita mereposisinya juga arahnya ke sana. Tapi sebenarnya tidak ada untungnya juga melakukan reposisi ini. Lebih banyak komplikasi yang mungkin terjadi, misalnya nanti pada saat reposisi terjadi perforasi atau terjadi perdarahan atau malah terjadi hematom di daerah sana malah lebih berbahaya, terutama pada kasus-kasus yang hernia sudah sering keluar masuk. Jadi kalau hernianya sudah 2 tahun, sering keluar masuk, sering bisa dimasukkan sendiri dengan tangan gitu. Ini kok yang kali ini nggak bisa gitu. Nah itu jangan dicoba karena pasien itu sudah lebih paham arah masukannya ke arah mana gitu. Lah ini kok kali ini nggak bisa. Jadi lebih baik tidak dimasukkan menjadi pikiran pertama kita atau action pertama kita untuk mereposisi hernia. Lain seperti misalnya hemoroid atau prolaps reksi, itu pikiran pertama kita bagaimana kita mereposisi. Tapi kalau hernia, lebih baik pikiran untuk mereposisi itu ditaruh di nomor 2 atau nomor 3. Yang sering harus kita pikirkan, yang pertama adalah kemungkinan pasien ini dehidrasi, karena kesakitan, karena obstruksi itu yang pertama. Yang kedua, anti nyerinya karena iskemianya. Mungkin dua itu yang harus kita pikirkan dahulu sebelum kita mikir reposisi. Saya rasa itu, Dok. Terima kasih tambahannya Dokter Edwin. Jadi memang kita harus lebih hati-hati ya dan selektif ya. Kalau tadi
garis bawah Dokter Edwin kalau memang ragu ya sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Kalau memang kalau refusi itu kan memang seperti tadi bahwa kebiasaannya bisa keluar masuk, tahu-tahu nggak bisa masuk, berarti ada sesuatu gitu ya. Mungkin itu mungkin perlu waspada gitu. Kalau ragu ya dikonsulkan aja. Untuk selanjutnya ada dari sejawat Gampang, Dokter Gampang Sugiyarto. Yang pertama, bolehkah operasi dengan anestesi lokal, misalnya lidocain injeksi atau chloretil spray? Ini yang pertama. Yang kedua, hernia umbilikalis bolehkah dimanipulasi dengan memberikan tekanan, misalnya memakai uang logam yang diplesterkan? Monggo. Berkali dulu mungkin ya. Eh, Operasi dengan lokal anestesi ya ini mungkin anu ya, memang secara teori saya juga pernah mendengarnya sih, tapi saya melihatnya sendiri juga belum pernah. Karena pasti sangat tidak nyaman ya, karena memang kita tidak hanya melakukan intervensi tidak hanya di kulit dan subkutan aja, tapi juga sampai ke bawah fasia. Jadi pasti nyerinya yang di daerah bawah itu pasti masih terasa kalau kita menggunakan lokal anestesi ya. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu boleh, misalnya pasien yang non operable, artinya yang tidak bisa dilakukan pembiusan karena kondisinya jelek, atau mungkin sekedar kita mau melepas cincin aja, melepas cincin kars rata gitu, boleh dilakukan lokal anestesi karena pasiennya kondisinya jelek. Tapi kalau pada kondisi ideal mungkin tidak boleh ya dok ya, mungkin ya. Mungkin mohon koreksi dokter Edwin nanti. Ya mungkin. Terus kalau untuk koin tadi ya, jadi karena memang ada harapan pada umbilical itu bisa menutup, jadi ada memang tidak harus dengan koin ya, tapi ada dengan sejenis sesuatu yang bisa menahan defek tadi ya. Itu eh, sepertinya memang ada tempat seperti itu ya. Mungkin mohon koreksinya nanti. Gitu dok. Ya, terima kasih Dokter Dayu. Mungkin tambahan Dokter Edwin. Iya, jadi penggunaan lokal anestesi ada dua yang mungkin kita pikirkan. Yang pertama, kalau kondisinya inkarcerata dan pasiennya tidak layak untuk pembiusan, itu mungkin kita memikirkan tindakan atau melakukan anestesi lokal, sehingga khusus hanya untuk membuka ring atau jepitan pada hernia tersebut. Yang kedua, pada kondisi kondisi yang pasiennya layak pembiusan lokal, kemudian ahli bedahnya eh, paham tentang blok saraf-saraf di sekitar situ. Kalau itu yang bisa memang sudah sudah mumpuni di situ, saya rasa kalau hernia inguinalis bisa dilakukan dengan lidocaine injeksi. Tapi kalau chloretil spray jangan sepertinya. Chloretil spray itu cuma hitungan hitungan menit sudah hilang. Kalau jangan. Sekarang sudah nggak ada juga ya. Iya, yang kedua hernia umbilikalis boleh dengan memberikan uang logam yang dibungkus kain kemudian diikatkan menyapu di perut anak tersebut. Kira-kira nanti setelah 2 bulan dipasang, insya Allah bisa untuk itu dok kalau dari saya. Selanjutnya yang Dokter Putra tadi sudah dijawab sekalian Dokter Edwin ya, yang mengenai hernia inguinal yang sirosis hepatis tadi ya. Nah, jadi perbaiki kondisi ini dari residip. Ini dari Dokter Willy Tasman kepada Dokter Edwin. Apakah benar pada wanita lebih sering terjadi hernia inguinalis medialis daripada lateral? Iya, ya memang lebih banyak terjadi hernia medialis karena pada lateral itu kebanyakan laki-laki, karena kita laki-laki mempunyai jalur turunnya testis dulu pada saat kita neonatus. Nah, itu jalur itu yang biasanya sering dipakai, bukan sering dipakai, sering terjadi defek di sana, terjadi hernia lateralis. Tapi sebenarnya pada perempuan, pada wanita, kita harus memikirkan pertama itu malah hernia femoralis. Kita kalau yang dari Surabaya pasti pernah dengar 7P. Pada penyakit perut perempuan, perhatikan pelipatan paha. 7P itu. Itu seringkali problem pada perempuan itu
di perut harus merhatikan di pelibatan paha karena pada wanita-wanita usia lanjut hernia femoralis itu angkanya semakin meningkat dan seringkali hernia femoralis ini secara inspeksi tidak tampak ya dokter Mudur. Biasanya kan palpasi gitu. Malah kita palpasi malah ada kira-kira benjolan 2-3 cm di Nggih. daerah selangkangan. Itu yang harus kita lebih aware untuk pada wanita. Iya, iya. Selanjutnya dari Dokter Wanda Gustarai, Dok, kapan kita pastikan pada pasien post-op hernia dia rejected implant hernia? Eh, Saya dulu mungkin ya. Oke. Rejected itu mungkin reaksinya juga mungkin tidak bisa beragam ya, bisa menimbulkan infeksi atau mungkin reaksi inflamasi di situ. Jadi yang dimaksud rejected mungkin itu ya, atau bisa juga alergi juga bisa. Jadi kapan terjadinya memang tidak ada waktu yang tepat, tapi bisa segera setelah saat dipasang ataupun mungkin beberapa bulan. Tapi kalau kalau sudah lama sekali, ya itu mungkin bukan bukan rejected. Tapi kalau eh, pemasangan implan tuh memang kalau infeksi juga bisa sih, kalau di apa namanya, di teori tentang ILO itu kalau kita masih bisa menyebut infeksi daerah operasi atau surgical site infection itu sampai 1 tahun kalau penggunaan implan. Jadi bukan rejected tapi infeksi mungkin yang bisa terjadi itu ya. Tapi kalau rejected eh, mungkin segera ya dokter Edwin ya. Gitu mungkin mohon koreksi. Mungkin tambahan Dokter Edwin. Nggih. Iya. Jadi ini termasuk juga komplikasi pasca operasi. Pada operasi kita juga mengenal istilah surgical site infeksi atau infeksi luka operasi. Kalau kita memakai infeksi luka operasi itu akan ada tanda-tanda peradangan dan infeksi dari luka operasi tersebut. Biasanya eh, rejected mass ini akan mengalami gejala-gejala atau penampakan seperti ini. Jadi lukanya memerah, kemudian gagalnya kulit untuk menutup, kemudian keluar cairan serum sampai dengan pus di luar itu. Dan kalau kita memakai definisinya infeksi luka operasi, itu terjadinya 30 hari sampai dengan 30 hari pasca operasi. Jadi kita memeriksa atau kita mengontrol luka operasi itu sampai 30 hari. Bila dalam 30 hari ini tidak ada tanda-tanda infeksi, mungkin kita bisa menganggap tidak terjadi rejected mass. Kalau lebih dari 30 hari, eh, literatur yang pernah kita sampaikan di sini jarang terjadi seperti itu. Jadi seringkali rejected mass itu sama bersamaan terjadinya dengan surgical site infection atau infeksi luka operasi dan itu biasanya hari ke-0 sampai hari ke-30. Mestinya 3 hari pertama kalau antibiotika diberikan sepertinya tidak akan terjadi. Biasanya setelah hari ketiga infeksinya, lukanya jarang sulit untuk menutup, sulit kering, dan belum sampai 30 hari sudah keluar cairan. Nah, ini indikasi terjadinya rejected mass dan itu harus kita lakukan tindakan untuk melepas dari mass tersebut. Cara saya itu, Dok. Ya. Rejected ini apa nggak ada comorbid gitu ya, Dokter Edwin? Jadi apakah mungkin di literatur yang rejected itu pada pasien-pasien tertentu atau general gitu ya mungkin? Ya, jadi rejected itu bisa eh, bisa 3 hal sama yang sering kita ini kan simpulkan bahwa yang pertama pemilihan pasiennya. Pada pasien-pasien yang kondisinya malnutrisi, eh, kemudian dengan kelainan-kelainan endokrin seperti diabetes, ini angka untuk terjadinya infeksi lebih tinggi atau terjadinya rejected mass lebih tinggi. Apalagi pada pasien-pasien yang autoimun atau ada riwayat alergi berbagai macam bahan alergen yang ya, ini kita harus hati-hati. Yang kedua pemilihan mesnya. Saya nggak ngomong harus beli mes yang bagus apa enggak, tapi kita harus benar-benar yakin mes ini baik secara standar, kemudian cara penyimpanannya.
Biasanya kalau kita nyimpennya tidak steril atau kurang baik, dia bahannya akan rusak, kemudian akan bereaksi terhadap tubuh ketika ditanam di dalam. Gitu. Yang ketiga, kemungkinan rejektif mas ini, ya maaf, naudzubillah min dzalik, semoga enggak, teknik operasi kita yang kurang accepted, sehingga pada waktu kita memasang perdarahan mungkin banyak, kemudian operasinya terlalu lama misalnya sehingga terbuka ini, sehingga gampang terjadi secondary infection dari sekitarnya, sehingga terus terjadi rejected match. Artinya rejected match ini tidak hanya karena bahan tidak cocok bahannya dengan pasiennya, tapi mungkin juga terjadi hal-hal yang sekunder seperti diabetes atau ya kurang aseptik dari tindakan kita, dok. Saya rasa itu, dok. Ya, terima kasih Dokter Edwin. Ini dari sejawat Dokter Mutiara Nurmasari Aziza. Selamat sore dok, izin bertanya untuk hernia umbilikalis pada anak, bagaimana tata laksananya dan di usia berapa disarankan untuk operasi? Mungkin Dokter Dayu bisa memberikan Ya, jawaban. eh, kalau memang belum menutup sampai usia 2-3 tahun gitu, memang sebaiknya dilakukan operasi, dok. Mungkin sekitar usia 2-3 tahun untuk hernia umbilikal. Ya, ini Mungkin itu dari, dokter Buda. ya, terima Salam, kasih dok. Ya. untuk dokter dari Dokter Alif Musdalifah. Permisi izin dok bertanya, apakah ada kebermanfaatan penggunaan drip diazepam dalam hernia inguinal? Jika iya, kebermanfaatnya dalam hal apa? Karena dalam praktek klinis saya menemukan hal tersebut. Mungkin bisa Dokter Dayu dulu ya, nanti ditambahkan Dokter Edwin. Mungkin harapannya itu skala relaksan gitu mungkin maksudnya ya. Jadi eh, prinsipnya sih kalau kalau yang setahu saya kalau pada kita mau mereposisi tadi, jadi kita turunkan tekanan intraabdomennya dan pemberian analgesik itu sih prinsip. Kalau pemberian diazepam sepertinya cukup berbahaya ya, apalagi pasien nanti bisa Baik. ada risiko berdistres nafas atau malah apa namanya memperburuk kondisi pasiennya, dan diazepam juga bukan masker relaxan yang bagus juga ya. Jadi efeknya mungkin lebih ke efek sedatifnya yang lebih kuat mungkin. Mungkin itu begitu. Dari saya dok, mungkin ada tambahan dari Dr. Edwin. Ya, mungkin Dokter Edwin bisa menambahkan. Ya, itu dulu sering kita lakukan, ya dokter Mudor ya. Karena antrian operasi banyak, pasiennya kesakitan, Rasanya kakinya banyak. kita naikkan, kemudian kita drip diazepam gitu. Tapi secara literatur tidak ada yang seperti Nggak ada. itu. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Malah kita yang ditakutkan satu efek sampingnya diazepamnya. Yang kedua, ini tentunya yang ditanyakan di hernia ingkar serata ya. Kalau hernia Ya. biasa kan tidak perlu. Nah, Ya. yang kedua kita takutkan, oke, kemudian lemes otot dinding abdomennya, kemudian hernianya masuk. Tapi di dalam ternyata jeratannya masih masih ada. Ada. Kalau ada istilah kita reposition aumas. Nah, Ya, itu positif. jadi di dalam ternyata tetap tetap terjepit hanya karena bisa masuk, benjolannya masuk, kemudian pasiennya minta pulang karena sudah ada hernia, malah lebih bahaya. Jadi mungkin dia spam hanya untuk merilekskan aja biar tidak terlalu semakin nyeri, tapi tetap pilihannya kalau sudah ingkar rata, pilihannya itu. Apalagi kalau sudah berapa lama ini kejepit Pak misalnya, ternyata 3 hari, sudah 3 hari kejepit mau di dia spam berapa, nanti malah tambah nggak karu-karuan. Saya rasa karena di protokol tidak ada sepertinya di SOP atau PPK manapun di tempatnya dokter, rumah sakitnya dokter Muter juga tidak ada ya dok. Nggak ada. Nggak boleh. Kalau sekarang apalagi zaman sekarang kalau udah ada PPK-nya, Ya. udah ada SOP juga jangan. Nanti malah malah jadi bencana buat kita. Lebih Ya. baik jangan. Iya, saya rasa itu dok. Jadi mungkin ya untuk Dokter Alif, jadi ya sebaiknya mungkin kita tidak melakukan, jadi sesuai dengan standar prosedur yang ada aja. Kalau memang dia hernia di UGD, Riponibel, mungkin dimasukkan MRS, atau kalau memang ingkar serata dan harus perlu tindakan pembedahan, ya mungkin langsung dikonsulkan sejawat di bedahnya mungkin ya. Saya kira itu ya mungkin Dokter Edwin ya. Ya. Ini dari Dr. Willy Tasman kepada Dr. Dayu. Apakah ada manfaat penggunaan celana hernia khusus pada kasus hernia repunibilis?
Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi saat ini kan banyak celana hernia yang dimaksud yang seperti apa? Ada yang celana olahraga itu celana olahraga yang elastis ada di abdomen apa di bagian perutnya ada yang elastis itu mungkin itu juga bisa disebut celana hernia. Ada yang menganggap itu celana hernia. Ada juga yang sabuk tras itu yang sering kita ini yang ada pentolnya dua di kanan kiri. Nah, itu yang malah lebih berbahaya itu. Jadi dengan pemakaian sabuk tras itu dia tidak menutup defek tapi hanya menekan saja. Nah, kadang-kadang malah dia bisa tetap bisa merobos di sela-selanya. Tapi yang lebih di ini kan adalah efeknya dia menekan arteri dari testis kularis tadi sehingga bisa menyebabkan iskemik dari testisnya. Nah, itu yang malah enggak ini ya. Jadi pemakaian sabuk hernia itu mungkin tidak mungkin lebih banyak mudaratnya itu daripada manfaatnya. Kecuali sabuk ya, kalau kalau yang celana hernia yang elastis itu yang celana olahraga bukan bukan sabuk terus itu kadang-kadang pada kasus orang-orang yang sudah apa perutnya besar banget atau mungkin memang sudah lembek otot abdomennya mungkin boleh diberikan hanya untuk memperkuat aja jadi untuk menunjang seperti seperti korset gitu bukan tapi bukan sabuk hernia yang bukan untuk terapi juga ya bukan untuk terapi hernia mungkin itu dokter muda. Terima kasih Dokter Dayu dan Dokter Edwin. Jadi saya kira pertanyaannya sudah mungkin nggak ada lagi ya, dan waktunya sudah pas 1 jam lebih. Mungkin ada tambahan lagi penutup dari Dokter Dayu sama Dokter Edwin. Dari saya cukup dokter. Iya, Dokter. Ya, kalau cukup, saya akan kembalikan pada Dokter Pandu dari ID Cabang Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada narasumber Dr. Dayu Satyawibawa, spesialis bedah dari Rumah Sakit RSI Jemur Sari, dan juga Dr. Edwin Danardono, SPP, spesialis bedah digestif konsultan dari RSUD Dr. Sutomo atau FK UNER Surabaya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Dr. Pandu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mudor telah memoderatori acara dengan baik sekali. Kemudian Dokter Dayu dan Dokter Edwin sebagai narasumber. Semoga ilmu yang diberikan, di-share bisa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kami mengingatkan lagi kepada seluruh peserta dolan untuk tetap mengikuti dolan setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 WIB untuk mendapatkan topik-topik terkini ya. Mungkin bukan topik terkini, tapi mungkin ilmu yang terupdate dari narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya, kemudian gratis dan mendapatkan SKP. Dan kalau ada masukan untuk tim kami, tim Dolan, kami sangat terbuka dan terima kasih. Termasuk kalau misalnya ada masukan-masukan mengenai topik. Dan untuk topik-topik Dolan ini kami usahakan, kami utamakan terutama untuk yang sejawat dokter umum ya, di mana kompetensi level 4A. Baik, demikian. Terima kasih banyak dari kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu kembali pada dolan edisi berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.